Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dalam pembahasan rahasia kitab Wahyu, khususnya ketujuh meterai. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara khusus meterai yang keempat. Dalam Wahyu 6 ayat 7 sampai 8, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yang membuka meterai keempat adalah Tuhan Yesus sendiri. Meterai keempat ini telah dibuka menyusul meterai ketiga. Ketika meterai keempat dibuka, maka Zat hidup yang keempat berkata, "Marilah." Zat hidup keempat berbicara Injil Yohanes. Injil Yohanes berbicara Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes tidak ada daftar silsilah, karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Firman dan Allah yang menjadi manusia dan kemudian disebut anak Allah. Kuda hijau kuning dalam terjemahan lama disebut kuda kelabu. Warna kelabu adalah perpaduan antara hitam dan putih. Kuda kelabu berbicara pertarungan gelap dan terang. Tanda berlakunya atau mulainya pertarungan gelap dan terang adalah berlakunya Yohanes 16 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Kuda menunjukkan kekuatan yang berarti pertarungan yang kuat. Warna kelabu adalah campuran hitam dan putih, berarti peperangan pekabaran antara terang dan gelap. Yang duduk di atas kuda adalah kuasa kegelapan penyebar maut. Akibatnya, seperempat penduduk bumi mati binasa. Seperempat manusia mati karena pedang, kelaparan, bala sampar, dan binatang buas. Kematian karena pedang berbicara kematian karena perang. Kematian karena kelaparan adalah akibat perang terjadilah kelaparan dan akhirnya menimbulkan kematian. Kematian karena balas sampar berbicara kematian karena penyakit atau senjata beracun dan virus mematikan. Kematian karena binatang buas di bumi berbicara pembunuhan oleh pemerintah-pemerintah negara-negara yang kejam. Pertarungan gelap dan terang berbicara pertarungan pekabaran antara terang dan gelap, yaitu pertama, pekabaran pengantin; kedua, pekabaran bukan pengantin; ketiga, pekabaran gereja sundal. Pertama, pekabaran pengantin. Pekabaran pengantin adalah berita Injil sepenuh. Pada kegerakan besar, pekabaran pengantin akan dipimpin oleh 12 Rasul Hujan Akhir bersama hamba Tuhan yang dilantik. Pekabaran pengantin adalah pekabaran yang keras, bagaikan singa menikas menyerang ajaran palsu. Dalam kegerakan besar, dasar-dasar kabar pengantin, yaitu Injil Kerajaan, harus didengar oleh semua orang, sehingga kebanyakan hamba Tuhan diraibkan seperti Filipus dalam memberitakan Injil. Banyak domba akan lari meninggalkan gerejanya dan bergabung dengan kabar pengantin. Akibatnya mereka dibunuh oleh kawan mereka sendiri yang ditinggalkan, sehingga banyak yang mati syahid. Pekabaran pengantin berakhir pada hari ke-980 kegerakan besar, pada saat gereja disempurnakan dan menikah dengan Kristus. Di akhir kegerakan besar berlaku musim dingin,
masa kevakuman pemberitaan kabar pengantin. Amos 8 mulai berlaku sepenuhnya, yaitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Kedua, pekabaran bukan pengantin. Pekabaran bukan pengantin adalah pekabaran akal-akal manusia. Pekabaran ini akan muncul besar-besaran menandingi kabar pengantin. Pekabaran ini meracuni tubuh pengantin sehingga sebentar bersandar pada roh Tuhan, sebentar pada akal manusia. Gereja yang menerima ajaran ini akan celaka, yaitu masuk zaman antikris. Yang masuk dalam zaman antikris terdiri dari dua golongan, yaitu benih gereja tertinggal dan gereja sundal. Ketiga, pekabaran gereja sundal. Gereja sundal adalah orang yang kenal Allah, kemudian murtad dan melawan Allah. Pekabaran gereja sundal dimotori oleh nabi palsu yang bertujuan merusak dan menghancurkan gereja pengantin. Disebut gereja sundal karena mencampur firman dengan pelajaran berhala, adat kafir, filsafat, dongeng-dongeng, dan lainnya. Gereja sundal dikasihi antikris menjadi partner dan alat antikris dalam menjalankan misinya. Masa berlakunya meterai keempat, yaitu mulai berlaku sesudah kelaparan dan kesusahan menimpa akibat perang dunia, sehingga mulailah kematian seperempat penduduk bumi. Pertarungan pekabaran gelap dan terang terus berlangsung sampai berakhirnya zaman antikris. Kegerakan besar adalah kegerakan rohani besar-besaran menjelang berakhirnya meterai keempat. Kegerakan besar dimulai. Perhatikan dalam Lukas 21 ayat 29 sampai 31. Pertama, pohon ara berbicara bangsa Israel. Kedua, pohon lain berbicara bangsa-bangsa lain. Ketiga, mulai bertunas, berarti bangsa-bangsa mulai pada merdeka. Musim panas sudah dekat, berarti kegerakan besar sudah dekat. Bangsa Israel merdeka tahun 1948. Ketika bangsa Israel merdeka bersama bangsa-bangsa lain merdeka, bahwa pada saat itu kegerakan rohani besar sudah dekat. Pada kegerakan besar akan dicurahkan Roh Kudus berlipat ganda dan pembukaan rahasia firman yang sempurna. Pada masa itu orang jahat bertambah jahat, orang kudus bertambah kudus. Dalam kitab Daniel pasal 8 dinubuatkan bangkitnya domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan membayangkan bangkitnya kekuasaan gereja palsu yang dipimpin oleh Tritunggal, yaitu iblis, antikris, dan nabi palsu. Gereja palsu semakin berjaya dengan dibukanya 7 meterai. Ketika meterai pertama dibuka, bangkitlah kuda putih berbicara Kristus palsu. Gereja palsu adalah tempat markas besarnya setan, tempat penjara roh najis, yaitu iblis, antikris, dan nabi palsu. Nabi palsu dilambangkan binatang buas dan bertanduk 2 seperti anak domba dan bertutur seperti naga. Dalam Wahyu 13 ayat 11. Nabi palsu keluar dari Siprus dan Yunani. Nabi palsu ini kelihatan seperti domba, tetapi apabila ia berkata seperti naga. Binatang buas yang seperti anak domba ini berbicara, mereka menyerupai domba. Domba adalah bayangan Tuhan Yesus dan anak Tuhan. Jadi, nabi palsu ini menyerupai Tuhan Yesus. Perhatikan 2 Korintus 11 ayat 12 sampai 14. Munculnya binatang buas yang seperti anak domba adalah pada pembukaan meterai yang kedua. Karena jika dihubungkan dengan Yohanes 16 ayat 1 sampai 2, yaitu kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini adalah tanda berlakunya pertarungan terang dan gelap. Ketika Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk mencabut perdamaian di bumi pada pembukaan meterai kedua. Kambing jantan membayangkan kerajaan Babel politik, yaitu antikris,
kerajaan antikris disebut juga Babel politik. Babel politik menguasai agama, politik, ekonomi, dan pemerintahan di bumi. Antikris adalah jelmaan naga atau Lucifer yang digambarkan binatang buas yang keluar dari laut, yang bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di atas tanduk bermahkota 10. Bayangan pertarungan pekabaran antara gelap dan terang mulai terjadi sejak kerajaan Babel menawan Israel di Babel yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Perhatikan Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kebenaran, yaitu tidak mau tunduk menyembah patung. Demikian juga Daniel rela mempertaruhkan nyawa demi ketaatan pada Tuhan, yaitu melakukan kebenaran dengan tetap setia berdoa. Pasang surut pertarungan silih berganti bagaikan pagi dan petang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bayangan pertarungan pekabaran mereda pada zaman kerajaan Media Persia dan pertarungan pekabaran yang hebat pada zaman kerajaan Yunani. Masa kerajaan Media Persia adalah masa bayangan pertarungan pekabaran mereda sehingga umat Israel bebas beribadah kepada Tuhan. Masa kerajaan Yunani adalah masa bayangan pertarungan pekabaran yang sengit, khususnya pada masa Raja Antiochus IV. Pada masa ini bangsa Israel dilarang beribadah dan para nabi dibunuh, bahkan Raja Antiochus IV menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi di atas mezbah bait Allah. Inilah gambaran pagi dan petang, yaitu pertarungan pekabaran silih berganti, kadang mereda dan kadang semakin besar. Pada masa sekarang ini pertarungan pekabaran terjadi kecil-kecilan. Hal ini ada kaitannya dengan Tuhan menahan angin sehingga deru peperangan tertahan. Pertarungan pekabaran akan meningkat menjadi besar-besaran, memasuki kegerakan besar, dan meningkat menjadi puncak pertarungan sengit, memasuki zaman antikris. Karena itu, masa sekarang adalah masa kesempatan terbaik bagi gereja untuk mengumpulkan harta di surga. Masa di mana gereja harus menghasilkan buah yang baik dan matang. Karena ketika masa kesukaran tiba, masa pertarungan pekabaran yang sengit, pada masa itu orang mulai sulit mencari Tuhan. Orang beribadah akan ditarik dari rumah ibadah dan disiksa. Masa di mana orang mulai merasakan lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena itu pergunakan waktu yang ada, carilah Tuhan, usahakanlah menghasilkan buah roh, terutama buah roh kasih sebelum masa kesusahan tiba. Supaya kita luput dari masa kesusahan itu, yaitu mengalami pengangkatan gereja Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.